Gua nggak mau ya setelah nonton video ini tiba-tiba lu datangin temen atau saudara terus bilang, "Hey man, kayaknya lu kehilangan brain cell deh." Jangan ya, video hari ini tuh buat reminder ke kita semua termasuk diri gua tentang beberapa kebiasaan yang bisa merusak otak kita, guys. There are certain habit that literally harmful for our brain. Gue emang sengaja angkat topik hari ini karena emang kita semua tuh harus tahu. Kalau sebelumnya gue sering bahas tentang mindset ya, nah kali ini gue tuh mau bahas soal otak. Tahu nggak, semua aktivitas tubuh kita itu diatur sama otak kita. Jadi kalau amit-amit ya ada kerusakan di otak kita, itu udah pasti bakal mempengaruhi tubuh kita juga. Orang yang kena stroke itu kan karena emang ada damage atau injury di dalam otaknya. Dengan kata lain, our brain is a very important organ. Tapi emang semua manusia itu emang bakal ngalamin brain damage seiring bertambahnya usia. Tapi ya nggak usah dipercepat. Kalau lu nenek-nenek yang udah umur 90 tahun, terus lu pikun misalnya, ya itu wajar, itu normal. Tapi kalau lu masih remaja atau dewasa muda ya, terus lu udah ngalamin cognitive decline, nah itu baru nggak normal, guys. Karena emang belum waktunya, coy. Cognitive decline itu kayak misalnya lu susah mengingat suatu hal, susah konsentrasi sama susah mikir. So in today's video, gue bakal jelasin ke kalian semua tentang 10 habit yang bisa merusak otak. Sebelumnya gue research and gather informasi ini tuh dari beberapa artikel, termasuk dari Harvard Medical School. Gue juga nonton dari beberapa penjelasan expert ya di YouTube, sama gue cari tahu sendiri. So kalau lu penasaran ya tentang habit apa aja sih yang sebenarnya tuh bisa merusak otak, then you have to keep watching. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Alright, langsung aja ya. Kebiasaan yang pertama adalah staying in the dark too much. Yang seharian itu tuh berada di ruangan gelap yang gak ada jendela, dan setiap hari lu spend too much time di ruangan yang minim cahaya. Ini tuh secara gak langsung bisa merusak otak lo. Karena lu tuh bakal depresi kalau kelamaan berada di ruangan yang gelap. Karena otak kita itu bergantung sama cahaya matahari untuk menentukan circadian rhythm atau internal clock sama produksi melatonin. Jadi konsekuensinya ya, kalau lu berada di ruangan yang gelap terlalu lama dari pagi sampai malam nih misalnya, yang pasti jam tidur lu tuh bakal rusak dan mood pasti bakal jadi berantakan. Cahaya matahari itu penting banget loh buat produksi serotonin sama bantu neurotransmitter menjalankan overall brain function. Neurotransmitter itu pembawa pesan ke seluruh jaringan tubuh, guys. Research by Michigan State University neuroscientist mengatakan bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di ruangan atau office yang minim cahaya itu tuh bisa merubah brain structure dan mengurangi kemampuan kita untuk remembering and learning. Kalau kita tuh kurang kena cahaya matahari ya, atau kurang kena natural light, level serotonin kita itu bakal turun, bikin kita depresi and lack of visual stimulation. Karena kan gelap ya, jadi kita tuh kalau ngelihat objek jadi kelihatan samar-samar, yang berujung bikin kita tuh ngalamin cognitive decline, yaitu nggak bisa fokus atau bahkan jadi halusinasi. Jadi itu dampak kalau lu stay in the dark too much, guys. Kebiasaan nomor 2 adalah consuming too much negative news. Media yang lu konsumsi setiap hari itu tuh bisa mempengaruhi emosi, pikiran, sama perilaku lu, guys. Apalagi kalau yang lu konsumsi setiap hari adalah bad news ya. Udah pasti lu tuh bakal merasa stres. Bad news is bad for your brain. Berita negatif tuh excite your nervous system. Dan kalau ya lu konsumsi bad news dalam jangka waktu yang panjang, tanpa sengaja lu tuh membuat badan lu masuk ke dalam mode fight or flight response. Kenapa? Because our brain are wired to pay more attention to negative stimuli as a survival mechanism. Otak kita tuh lebih perhatiin ke hal-hal negatif karena insting survival. Mode fight or flight itu bikin otot badan lu tuh tegang dan lu jadi keringet dingin. Cortisol level lu juga naik, menyebabkan lu tuh tiba-tiba jadi anxiety, depresi, sama helplessness, yang berujung bikin lu tuh susah fokus sama susah buat maintain positive mindset. So guys, udah berhenti nonton negative newsnya ya. Kebiasaan selanjutnya nomor 3 adalah you're barely moving atau jarang gerak. Dari kecil emang otak kita tuh berkembangnya melalui gerakan, guys. Makanya pas udah dewasa banyak gerak itu bagus untuk improve the function of our brain.
Ini tuh terjadi karena saat olahraga kita tuh menyalurkan lebih banyak oksigen ke dalam otak. Dan banyak juga research yang bilang kalau olahraga itu ngerilis growth promoting hormone. Jadi kalau lu hidupnya itu sedentary ya, yang hampir setiap hari itu cuma duduk dan jarang gerak, dan juga nggak olahraga, most likely dalam jangka panjang lu tuh terancam bakal ngalamin cognitive decline. Kayak loss of memory, problem solving, language, dan susah mengingat. Olahraga yang paling bagus untuk otak itu olahraga aerobik, tapi kayak rutin jalan pagi atau sepedaan santai itu juga udah bagus kok untuk improve kognitif otak kita. By the way, gue tuh punya personal experience guys. Jadi gini, setiap kali gue tuh jogging pagi, gue tuh merasa jadi super fokus pada waktu itu. Gue jadi gampang nginget dan problem solving tuh jadi lebih mudah dibandingkan gue bangun tidur terus langsung kerja. Intinya lebih fokus saat gue jogging pagi lah. Yang gue rasain perbedaannya tuh cukup signifikan ya guys. So kalau lu emang orangnya jarang gerak atau aktivitas lu sedentary, ya lu harus make effort untuk bergerak pokoknya. Kebiasaan selanjutnya yang bisa merusak otak ya, yang nomor 4 adalah poor sleeping habit. Lu pasti nggak kaget sih sama kebiasaan kurang tidur. Gue aja nih kalau misalkan lagi kurang tidur, besoknya udah pasti gue kayak zombie. Otak capek, mata berat, nggak bisa mikir, dan nggak bisa fokus. Kurang tidur itu damage-nya itu signifikan banget buat otak guys. Pertama, kurang tidur itu tuh mengganggu kemampuan otak untuk nge-store memori, sama ganggu cognitive function ya. Kedua, kurang tidur itu juga mengganggu the balance of key hormones kayak kortisol sama melatonin yang bikin jam tidur lu tuh kacau, terus stres meningkat, dan yang paling bikin parah adalah kurang tidur itu menurunkan sistem imun tubuh kita dan juga nge-efek ke kesehatan mental juga guys. Jadi ada research di Desember 2018 menemukan bahwa cognitive skill kayak memory, reasoning, problem solving itu menurun saat orang tuh tidurnya kurang dari 7 jam per malam. Kebiasaan selanjutnya ya, yang nomor 5 adalah chronic stress. Chronic stress can kill brain cell and shrink the prefrontal cortex. Menurut studi di 2015, chronic stress bisa berpotensi membunuh sel otak dan menyusutkan area prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak bagian depan guys, yang bertanggung jawabnya untuk mengolah memori sama learning. Ada studi lain di September 2015 juga bilang kalau stres shrink the hippocampus. Chronic stress itu menyusutkan otak di area hippocampus. Itu tuh area yang bertanggung jawab untuk mengolah memori jangka panjang. Pokoknya ya, stres itu selain bikin kortisol kita naik, dia tuh juga bisa mengubah struktur otak, bisa membunuh brain cell dan mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Pokoknya chronic stress itu kalau nggak ditangani dengan benar, itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita, mengganggu mental, dan juga berpotensi merusak otak. So please guys, jangan ignore kalau lu tuh lagi ngalamin stres. Bener-bener pay attention and do something about it. Nah, kebiasaan selanjutnya yang bisa merusak otak yang keenam adalah too much screen time. Ini reminder buat kita semua ya, karena di zaman sekarang tuh ya, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu melihat screen. Dan ternyata excessive screen time itu bisa merusak otak kita guys. Pertama, screen time berlebihan itu bisa mengganggu jam tidur. Lu pasti pernah kan kayak scrolling sosmed gitu, tahu-tahu udah jam 1, jam 2 malam. Tadi gue juga udah dijelasin di poin nomor 4 tentang poor sleeping habit kan. Kedua, terlalu lama berada di depan layar itu leads to sedentary behavior. Bikin kita tuh jadi jarang gerak, lebih sering duduk-duduk, rebahan atau senderan sambil main HP lah. Intinya bikin kita tuh nggak aktif lah. Tadi juga udah dijelasin ya di poin ketiga tentang you're barely moving atau jarang gerak. Tadi di Januari 2022 menyebutkan bahwa excessive screen time itu bisa merubah both gray and white matter volume in the brain. Salah satunya the frontal lobe. The frontal lobe ini tuh area untuk high order thinking guys, kayak self-control, muscle control, thinking, emotion, dan lain-lain. Dan juga meningkatkan resiko terkena mental disorder, merusak memory and learning, which are known risk factor for dementia. Serem banget gak sih? Jadi kalau bisa, sekarang limit screen time lu ya guys. Jangan 24 jam sehari lu screen time. Karena kasihan otak kita, dikurangin aja lah. Nah, kebiasaan selanjutnya yang nomor 7 adalah consuming too much sugar and poor nutrition. Apapun yang lo makan, itu tuh bakal jadi bahan bakar buat otak. Kalau makanan lu kurang nutrisi, udah pasti otak lu juga bakal nggak optimal karena kekurangan gizi. Kurang makan itu juga berdampak buat kerusakan otak lo.
Gue dulu pernah guys, waktu diet ekstrim ya, yang waktu gue makan di bawah 1000 kalori, otak gue tuh jadi nggak bisa mikir, jadi kemampuan kognitif gue itu turun drastis karena gue nggak makan. So, perhatiin nutrisi makanan lu ya guys, jangan 24/7 every day lu tuh makan junk food, tapi harus balance, gizi seimbang, termasuk konsumsi kayak omega 3, ikan, telur, olive oil, kacang, brokoli, dan lain-lain. Gue baca artikel ya di Harvard Medical School, dia bilang bahwa konsumsi glukos berlebihan banget, itu bisa bikin memori dan kemampuan kognitif kita menurun. Ingat ya, kata kuncinya itu berlebihan, excessive sugar consumption. Jadi bukannya dilarang, tapi nggak boleh berlebihan. Karena terlalu banyak makan gula itu ngelinknya tuh ke berbagai penyakit, sama lu juga jadi rentan ngalamin insulin resistance. Insulin resistance itu berpengaruh dalam penyerapan glukos menjadi energi guys. Sedangkan otak itu butuh banget glukos untuk menjalankan brain function. Terus ya, gula itu sifatnya addictive guys. Jadi kalau once lo makan gula, lo tuh malah jadi semakin craving buat makan yang manis-manis lagi. Pokoknya dalam jangka panjang, excessive sugar consumption itu bisa ngelit ke cognitive decline and damaging brain cell. Jadi be wise ya. Tapi gue juga sampai sekarang masih makan yang manis-manis kok, kayak Mixway atau ice cream, tapi gue batasi dan itu jarang banget. Bisa dipastikan itu tuh cuma 20% lah dari diet gue. So, gue nggak konsumsinya setiap hari, jadi makan apapun tuh yang sewajarnya. Kebiasaan selanjutnya yang nomor 8 adalah blasting headphones atau loud noise. Gue juga selalu pakai headphones ya, by the way, kalau misalkan lagi nge-gym. Tapi gue tuh nggak pernah blasting headphones. Sampai yang setel volume lagunya tuh sampai maksimal kekencengan, dan setiap hari gue nggak setiap hari. Tapi nggak cuma headphones ya, mungkin lu punya speaker di rumah atau earphone yang musiknya kekencengan. Contohnya kayak misalkan lu lagi ke organan gitu, terus lu berdiri di depan speaker, nah itu bisa merusak otak guys. Pertama, itu tuh bisa mengganggu the balance of neurotransmitter atau pembawa pesan tubuh. Terus ya, ganggu konsentrasi sama sleep pattern. Kedua, loud noise itu ngerilis stress hormon yang bikin kita stres, depresi, and anxiety. Dan yang paling parah, loud noise itu bisa ngedamage hair cell dan saraf-saraf yang ada di telinga kita. And this can cause temporary or permanent hearing loss. Bikin budek. So, jangan terlalu kenceng dengerin musik lah guys. Dan juga kurangin berada di ruangan yang terlalu banyak loud noise. Kebiasaan selanjutnya, nomor 9 adalah social isolation. Yang dimaksud itu literally disconnected from people. Jadi lu tuh nggak ketemu sama siapapun dan nggak komunikasi sama siapapun in long period of time. Jangan lupa, manusia itu makhluk sosial guys. Dari dulu kita tuh selalu gather dan berkelompok. Jadi kalau lu mengisolasi diri secara penuh, udah pasti otak lu tuh bakal menderita. Chronic social isolation bikin orang tuh merasa kesepian, lonely, stress, dan depression. Banyak juga studi yang bilang kalau social isolation are associated with poor cognitive function and memory decline. Jadi kesimpulannya, mengisolasi diri secara total itu harmful untuk otak kita guys. Nah, kebiasaan yang terakhir yang bisa merusak otak nomor 10 adalah konsumsi terlalu banyak alkohol dan smoking. Lu pasti udah tahu lah bahayanya merokok sama minum alkohol. Karena di semua bungkus rokok itu tuh udah ditulis semua resikonya, cuma emang orangnya aja yang bandel. Toxic chemical di rokok kayak nikotin dan karbon monoksida itu kalau dihirup bahaya banget tau. Bisa menghambat pembuluh darah yang berujung mengurangi supply oksigen dan nutrisi ke berbagai jaringan tubuh termasuk otak. Dan ini tuh bisa bikin orang mengalami gangguan kognitif. Merokok itu juga increase resiko terkena stroke dan mempercepat the aging process of the brain. Apalagi ya selain merokok, plus ditambah excessive alcohol consumption. Udah deh komplit. Kebanyakan konsumsi alkohol itu bisa merubah struktur dalam otak guys. Bisa merusak brain cell dan berujung mengalami cognitive decline. Jadi pikun, nggak bisa fokus, dan memory loss. So, udahlah guys, nggak usah merokok ataupun minum alkohol. Selain bikin lu bokeh, it's not cool, malah bisa merusak otak. Jadi itu tadi ya, 10 kebiasaan yang bisa merusak otak kita guys. So, please pay attention sama 10 hal tadi kalau lu tuh sayang sama otak lu. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya ke temen lu supaya informasinya jadi lebih bermanfaat. Tonton juga video gue yang lain karena banyak banget informasi penting yang lu perlu tahu. Alright, thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!